Di bawah kendali penuh Murong Yu dan Hetu, ketika Hetu Luoshu menutupi kristal darah seukuran bukit, kristal darah itu tersedot ke dunia Hetu Luoshu dengan suara "swish". Untuk pertama kalinya, Hetu Luoshu dengan cepat menyusut. Namun, jibian Murong Yu sangat cepat, tetapi binatang buas darah di alam kualitas setara yang awalnya berada di dekat kristal darah tidak lambat menyerang. Ketika Hetu Luoshu dengan cepat menyusut, serangan mereka dengan cepat difoto. Dentuman, dentuman, dentuman. Serangkaian kekuatan yang mengerikan terus-menerus membombardir Hetu Luoshu, dan ruang yang terkena di sini langsung hancur. Kekuatan teror membombardir buku Hetu Luo. Untungnya, peringkat buku Hetu Luo sangat tinggi, jauh dari mampu menghancurkan binatang buas darah dari alam kualitas setara ini, tetapi kerusakan yang meluap terus-menerus membombardir Murong Yu. Engah, tubuh Murong Yu dipaksa untuk keluar dari kehampaan, dan darah menyembur liar di mulutnya. Raungan, ketika Murong Yu muncul dari udara tipis, beberapa serangan segera meluncurkan serangan terkuat, membombardir Murong Yu. Murong Yu terkejut, kekuatan hidup dalam tubuhnya mengalir deras melalui dagingnya, memperbaiki tubuhnya yang terluka. Pada saat yang sama, ia bahkan membuka sayap malaikat dan bergegas menuju langit di atas danau darah. Ia bukan tandingan bagi puluhan binatang buas darah di alam tanpa tanding. Pada saat yang sama ketika Murong Yu terbang ke langit, Hetu Luoshu juga telah berubah menjadi partikel yang hampir tak terlihat, menembus kehampaan, dan bergegas ke tubuh Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu ingin memasuki dunia Hetu Luoshu dengan sebuah pikiran. Tetapi jika dipikir-pikir, lupakan saja. Ruang di sini hancur oleh pemboman binatang buas darah itu, dan akan menjadi tragedi jika ia bergegas ke ruang yang bergejolak. Raungan, raungan, raungan. Seluruh lembah dan bahkan binatang buas darah di seluruh danau darah terkejut, masing-masing dari mereka mengeluarkan raungan yang mengguncang langit, dan pada saat yang sama mereka terbang ke langit, bergegas menuju Murong Yu. Kecepatan tidak berarti bertarung, itu hanya naik ke langit dengan kecepatan tercepat. Karena inilah alasan dunia tandus, meskipun binatang buas darah itu kuat, basis kultivasi mereka tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, serangan jarak jauh tidak banyak berguna bagi Murong Yu. Oleh karena itu, binatang buas darah ini hanya bisa naik ke udara, mengejar Murong Yu. Wow, Murong Yu menerobos udara, dan gelombang darah yang mengejutkan terbang ke langit. Dan tepat di belakangnya ada lusinan binatang buas darah di alam kualitas tak tertandingi dan lebih banyak binatang buas darah. Bagaimana situasinya? Ketika mereka melihat pemandangan ini, orang-orang di luar dan di danau darah tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Sebenarnya, tepat ketika binatang buas darah yang tak terhitung jumlahnya meraung, orang-orang ini sudah merasa takut. Pada saat ini, satu persatu ketakutan hingga pucat dan tak berdarah. Bahkan beberapa orang yang pemalu merentangkan tubuh mereka dan dengan cepat bergegas ke belakang. Lari, binatang buas darah itu gila. Selama penerbangan, Murong Yu tiba-tiba berteriak. Kemudian, sayap malaikat mengepak dengan cepat, dan seluruh orang itu tiba-tiba berubah menjadi pita dan terbang menuju percabangan saat masuk. Kristal darah besar itu jelas sangat penting bagi binatang buas darah di danau darah. Karena Su Hao menemukan bahwa sudah ada ratusan binatang buas darah yang mengejar saat ini. Binatang buas darah ini satu persatu menjadi ganas, sangat marah. Begitu dia muncul, dia tidak lagi hanya mengejar Murong Yu, tetapi mengunci orang lain untuk membunuhnya dengan cepat. Meskipun saya tidak menyukai orang-orang ini, tetapi setelah semua binatang buas darah ini ditarik olehnya, dan jika semua orang ini terbunuh, itu akan menjadi dosanya. Oleh karena itu, sambil melarikan diri lebih awal, dia berteriak keras untuk mengingatkan semua orang. Mengenai apakah orang-orang ini dapat melarikan diri, atau apakah mereka dapat melarikan diri, itu tidak masalah baginya. Sebenarnya, banyak orang telah melarikan diri dari kerusuhan binatang buas berdarah ini. Namun, lebih banyak orang belum bereaksi. Dan binatang buas berdarah itu terbang tanpa ragu-ragu dengan mengorbankan kekuatan. Dalam sekejap, banyak orang terbunuh oleh pemboman. Orang-orang ini tidak dapat menahan diri untuk mengutuk sebelum mereka mati. Murong Yu, dasar idiot. Tentu saja, premisnya adalah mereka tahu nama Murong Yu. Kecepatan Murong Yu sangat cepat, terutama setelah meninggalkan danau darah. Dengan kepakan sayap malaikat,
dia bergegas ke tambang, lalu mengepak lagi, dan dia pergi jauh. Sebenarnya, Murong Yu memasuki dunia Hetu Luoshu. Dimanapun Anda berada, selama Anda memasuki Hetu Luoshu adalah yang paling aman. Tanpa jejak Murong Yu, binatang buas berdarah itu tiba-tiba menjadi lebih ganas. Satu persatu meraung, dan mulai membantai orang lain dengan gila-gilaan. Karena danau darah hanya memiliki satu pintu keluar. Ketika lebih dari selusin binatang buas berdarah di alam kelas tak tertandingi menghalangi jalan, orang-orang kuat yang masih berada di dekat danau darah mulai menangis tanpa air mata. Jika kau tidak bisa pergi dari sini, tidak bisa melarikan diri, maka kau hanya bisa bertarung. Sejak saat itu, pertempuran hidup dan mati pun terjadi. Namun, meskipun ada banyak ras manusia yang kuat, hanya sedikit yang kuat yang telah mencapai ranah produk yang sangat bagus. Oleh karena itu, meskipun mereka membunuh banyak monster darah dalam proses ini, mereka semua dibantai pada akhirnya. Namun, bahkan setelah semua orang ini dibantai, monster darah itu masih marah. Karena Murong Yu, karena kristal darah seukuran bukit kecil. Auzu.com kristal darah itu sangat berharga bahkan bagi binatang darah. Pada akhirnya, banyak binatang buas darah yang marah meraung dan meninggalkan danau darah, bergegas keluar di sepanjang lorong, mencari Murong Yu. Pengerahan binatang buas darah dalam skala besar telah menyebabkan lebih banyak kematian di tambang. Yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa kerusuhan binatang buas darah yang secara tidak sengaja dipicunya kali ini secara tak terduga. Murong Yu tidak tahu apa-apa tentang ini sekarang. Dia sedang mempelajari kristal darah di dunia Hetu Luoshu. Hetu, apakah menurutmu kristal darah ini adalah kristal darah suci? Murong Yu berjalan beberapa kali di sekitar kristal darah seukuran bukit sebelum bertanya. Tidak mudah baginya untuk menentukan peringkat kristal darah ini. Sangat mungkin itu adalah kristal darah suci, atau itu adalah puncak dari kristal darah yang tak tertandingi. Binatang buas darah itu sangat berat, kristal darah ini tidak sederhana. Hetu melihat kristal darah dan berkata dengan suara yang dalam. Murong Yu mengangguk dan meletakkan tangannya di atas kristal darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu tangannya menyentuh kristal darah, dia merasakan jantungnya berdetak kencang saat kristal darah itu menjadi pertanda, dan mengeluarkan suara-suara teratur, seperti suara yang terdengar di danau darah. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat besar dan roh jahat keluar dengan ganas, dan meledak ke tubuh Murong Yu melalui tangan Murong Yu. Dalam sekejap, kecuali ruang jiwa, seluruh tubuh Murong Yu diserang oleh roh jahat yang mengerikan itu. Jantung Murong Yu tiba-tiba berdebar kencang. Karena pada saat ini, dia menemukan bahwa tubuh fisiknya dikendalikan oleh suatu kekuatan. Murong Yu tiba-tiba merasa bahwa tubuh fisiknya bukan lagi miliknya, dan seluruh tubuhnya hanya dipenuhi dengan aura tirani yang menyesakkan, dia hanya ingin membunuh. Beranikah kau mengendalikan tubuhku menggantikanku? Murong Yu mencibir, dan dengan gerakan dalam pikirannya, dia menggerakkan kristal darah seukuran gunung kecil, dan memisahkan tangan yang bersentuhan dengannya. Pada saat yang sama, kekuatan tiga dewa Murong Yu meledak pada saat yang sama, dan kekuatannya langsung melonjak ke puncak dewa primordial. Kekuatan kekerasan mengalir deras, dan roh-roh jahat yang menyerbu ke dalam tubuhnya diusir dalam sekejap. Di Hetu Luoshu, ranah kultivasi Murong Yu tidak ditekan. Namun, meskipun roh-roh jahat diusir, Murong Yu terkejut. Jika bukan di Hetu Luoshu, dia pasti sudah diserang oleh roh jahat dalam kristal darah ini sejak lama, dan dia akan menjadi monster yang hanya akan membunuh tanpa alasan. Ini jelas kristal darah suci. Namun, roh jahat di dalamnya terlalu menakutkan, tidak bisa digunakan sama sekali. Murong Yu berpikir dalam hati. Hanya saja, mengapa ada detak jantung di kristal darah ini? Dan mengapa roh jahat mengendalikan tubuh seseorang? Tampaknya ada seseorang di baliknya yang mengendalikan roh jahat dan mengendalikan daging orang lain. Murong Yu sedikit mengernyit, berpikir dalam hati. Petik 2. Mungkinkah? Tiba-tiba Murong Yu memikirkan sebuah kemungkinan. Jika memang begitu, Murong Yu langsung ketakutan dan berkeringat dingin. Dunia tandus, tambang kristal darah, danau darah, dan kristal darah yang ditemui Murong Yu terus-menerus mengonfirmasi dugaannya yang pasti. Namun, dia tidak 100% yakin tentang spekulasi tersebut. Setelah dikonfirmasi, kita hanya dapat menemukan cara untuk menghancurkannya,
jika tidak, itu akan menjadi bencana dunia. Gumam Murongyu, melangkah keluar dari Hetu Luoshu dalam satu langkah, dan kemudian dengan cepat meninggalkan percabangan. Setelah meninggalkan percabangan, Murongyu memasuki percabangan lainnya. Sementara dia mencari kristal darah, dia memiliki tugas lain. Mencari ujung tambang kristal darah, hanya ketika dia mencapai ujung itu dia dapat memverifikasi apakah tebakannya akurat. Perang terjadi di mana-mana. Dengan semakin dalamnya peperangan, orang-orang dari berbagai suku mulai bertempur karena kristal darah. Sepanjang perjalanan, Murongyu melihat banyak mayat dan juga bertemu dengan banyak orang kuat yang sedang bertempur. Namun, Murongyu tidak akan berhenti di tempat yang ada orang-orangnya, karena tidak ada kristal darah yang tersisa untuknya di tempat-tempat ini. Oke, Murongyu baru saja bergegas ke persimpangan jalan, tetapi segera keluar. Karena tadi dia sepertinya melihat sekilas seorang kenalan. Di lorong lain, seorang wanita dikelilingi oleh lebih dari selusin pria kuat, terus-menerus menyerang dan membunuh mereka. Meskipun dia memiliki tubuh yang luar biasa dan keterampilan bertarung yang kuat. Namun, itu tidak dapat menutupi kelemahan alam rendah dan tubuh fisik yang lemah. Meskipun dia mampu menahan serangan orang-orang itu untuk sementara waktu, dia ditekan, dan tidak ada jalan keluar. Jika ini terus berlanjut, dia akan terbunuh cepat atau lambat. Yang Qin, Murongyu sedikit mengernyit, dan wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Wanita yang dikepung itu adalah Yang Qin, seorang kuasa sage tingkat ke-10. Saat itu, Murongyu melangkah ke dunia gurun sebagai kekuatan super. Namun, dia tidak pernah bertemu dengan Murongyu lagi. Tubuh Yang Qin pasti telah ditempa dengan kristal darah, dan saat ini ia telah mencapai tingkat artefak tingkat rendah. Namun, di dunia gurun, tubuh fisik tingkat artefak tingkat rendah hanyalah konfigurasi standar. Kecuali untuk beberapa individu, kebanyakan orang memiliki tingkat daging ini. Sama seperti para dewa di alam dewa. Lawan Yang Qin adalah sekelompok orang kuat di alam tingkat tinggi. Jika Yang Qin adalah orang di dunia gurun, tidak perlu begitu banyak pembangkit tenaga alam tingkat tinggi sama sekali, siapapun yang datang ke alam tingkat menengah dapat membunuhnya. Namun, Yang Qin adalah seorang kuasa sage tingkat 10, meskipun kekuatannya ditekan ke alam para dewa setelah memasuki dunia tandus. Namun, keterampilan tempurnya, pengalaman tempurnya, dan keterampilan fisiknya belum hilang. Oleh karena itu, ia mampu menghadapi orang-orang ini untuk waktu yang lama. Namun, begitu kekuatannya habis, saat itulah ia meninggal. Melihat pemandangan ini, wajah Murongyu menjadi muram. Awalnya dia adalah orang yang sangat berpikiran pendek, dan ketika dia melihat orang-orangnya sendiri diganggu oleh orang lain, dia sudah menjadi pembunuh. Segera, dia melangkah maju. Kamu berani menggerakkan orang-orangku, itu hanya mencari kematian, kamu mencari kematian. Kata Murongyu dengan suara yang dalam sambil melangkah maju. Mendengar suara ini, Yang Qin dan yang lainnya terkejut. Namun, meskipun orang-orang di kedua sisi terkejut, itu adalah hal yang sama. Setelah mendengar kata-kata Murongyu, orang-orang itu hanya mengira mereka telah mendatangi orang kuat, jadi mereka semua menatap Murongyu dengan mata waspada. Namun, Yang Qin terkejut dengan kekhawatiran seperti itu. Karena dia tahu kekuatan Murongyu. Ketika dia berada di luar, Murongyu hanya berada di alam Kaisar Langit, bukankah kekuatannya di sini lebih lemah? Ketika dia melihat Murongyu, dia segera berkata, Tuan Suci, cepat pergi dan tinggalkan aku sendiri. Yang Qin, mungkin aku sama sekali bukan lawanmu di luar. Namun, di dunia tandus, mereka hanyalah sampah. Membunuh mereka semudah membalikkan tangan. Sebelum kata-kata itu jatuh, sosok Murongyu berkedip dan menghilang di tempat. Pada saat Murongyu menghilang, hati salah satu ahli peringkat atas yang telah mengepung Yang Qin tiba-tiba diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Segera, dia terkejut, dan dia akan segera berhenti. Hanya saja sudah terlambat. Boom! Setelah suara keras yang tumpul, pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi ini bahkan tidak tahu pukulan apa yang dia terima, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Kekuatan yang kuat itu langsung memusnahkan jiwanya. Sementara pria kuat ini terkena pukulan Murongyu, pria kuat lain di sebelahnya juga memiliki napas kematian yang kuat di dalam hatinya. Murongyu melangkah maju dan datang ke sampingnya, lalu menamparnya langsung.
Orang kuat ini ketakutan. Setelah menemukan bahwa semua jalan mundurnya telah disegel, dia segera meraung, memadatkan semua kekuatannya di kedua tangan dan tinjunya. Dengan pukulan ke langit, dia menamparkan tamparan Murong Yu dengan keras. Tapi bagaimana kelas atas bisa dibandingkan dengan produk yang tak tertandingi? Dengan puff, tinju orang ini telah meledak menjadi bubuk. Tapi tamparan Murong Yu tidak berhenti, dan dia masih mengambil gambar dengan cepat. Puff-puff. Setelah serangkaian suara, tangan pembangkit tenaga listrik dari alam tingkat tinggi ini terus memusnahkan. Pada akhirnya, Murong Yu menamparkan tubuhnya. Kekuatan yang mengerikan itu meledak dalam sekejap, dan tiba-tiba seluruh tubuh pembangkit tenaga listrik alam tingkat tinggi ini terguncang menjadi awan darah. Dalam sekejap, dua orang kuat terbunuh. Kalian semua akan mati, kata Murong Yu ringan, dan kemudian muncul di depan orang ketiga sejenak. Shen Quan tak terkalahkan, dan sebelum lawan sempat bereaksi, dia meninju kepala lawan dan ruang jiwanya. Boom, boom, boom. Murong Yu mulai tak kenal ampun, tetapi melancarkan serangan terkuat, meninju satu demi satu. Yang Qin tercengang, dia hanya melihat sosok Murong Yu terus-menerus berkedip. Dan setiap kali berkedip, orang-orang yang hampir bunuh diri itu terus-menerus diledakkan oleh Murong Yu seperti karung pasir. Dalam beberapa tarikan napas, semua orang itu terbunuh oleh pemboman. Tuan Suci, alam apa yang telah dicapai tubuh fisikmu? Yang Qin tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran ketika dia melihat Murong Yu meledakkan musuh terakhirnya hingga mati. Alam produk tak tertandingi, kata Murong Yu ringan, dan dia tidak perlu menyembunyikannya. Alam produk istimewa. Yang Qin merasa sedikit pusing sesaat. Bagaimana mungkin ada eksistensi setinggi itu? Bukankah dikatakan bahwa hanya ada sedikit orang kuat di dunia produk istimewa? Bagaimana Tuan Suci mencapai tingkat setinggi itu ketika dia datang ke sini? Auzu.com salah, Holy Lord belum berada di sini selama setengah tahun, bagaimana bisa begitu menakutkan? Artinya, tubuhnya sudah begitu menakutkan ketika dia berada di alam dewa. Merasakan apa yang dipikirkan Yang Qin, Murong Yu tersenyum tipis, Anda dapat menebaknya. Tubuh saya telah mencapai level ini ketika saya berada di alam dewa. Dengan konfirmasi pribadi dari Murong Yu, Yang Qin bahkan lebih terkejut dari sebelumnya. Sebagai kuasa Sage peringkat 10, dia tahu betapa sulitnya untuk meningkatkan ranah tubuh fisik di alam dewa. Bahkan dia, sebelum memasuki dunia tandus, tubuh fisiknya belum mencapai level artefak tingkat rendah. Tetapi Murong Yu hanya berada di ranah kaisar, tetapi apakah dia telah mencapai tingkatan mutu yang tinggi? Seberapa buruk ini? Tuan Suci awalnya adalah eksistensi yang menentang langit, seorang yang bejat. Dia seharusnya masih dalam lingkup menerima pencapaian ini. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di hati Yang Qin. Melihat pikiran sekilas Yang Qin, wajah Murong Yu langsung berubah hitam. Dia mampu mengetahui pikiran Yang Qin karena dua alasan. Salah satunya adalah karena dia telah mengolah Zezi Jue dan mampu mendeteksi pikiran orang lain. Yang terpenting adalah Yang Qin dikendalikan oleh Murong Yu. Jika dia mau, dia dapat mengetahui ingatan apapun tentang Yang Qin. Namun, setiap orang memiliki privasi mereka sendiri, tidak perlu, Murong Yu tidak akan pernah membaca ingatan orang lain. Karena dia hampir dikendalikan oleh orang lain pada awalnya, mengetahui betapa sedih dan marahnya perasaan itu. Yang Qin, ada apa? Mengapa orang-orang ini diserang dan dibunuh? Wajah Yang Qin menjadi gelap, dan dia mengerang sebentar, seolah-olah dia sedang mengatur bahasa, lalu dia mengatakannya. Ternyata Yang Qin muncul di tempat lain segera setelah Murong Yu memasuki dunia gurun. Awalnya, dia ingin segera menemukan Murong Yu. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah berubah dari pembangkit tenaga listrik teratas di alam dewa menjadi semut di alam gurun. Perubahan besar ini membuatnya agak tidak dapat diterima. Namun, sebagai seorang kuasa Sage tingkat 10, kemampuannya untuk menerima sangat kuat, dan dia telah pulih dalam beberapa hari. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat bertahan hidup di dunia gurun sama sekali, apalagi menemukan Murong Yu. Oleh karena itu, dia untuk sementara memasuki sebuah suku. Seperti Murong Yu, Yang Qin juga menemukan kurangnya keterampilan dan teknik tempur di dunia liar. Bahkan keterampilan dan teknik tempur tingkat paling rendah di alam dewa adalah harta yang tak tertandingi di sini.
Oleh karena itu, dia menggunakan beberapa keterampilan tempur biasa untuk bertukar kristal darah dengan suku itu. Setelah pembukaan tambang kristal darah, dia memasuki tambang kristal darah. Awalnya, dia bersama orang-orang dari suku itu, tetapi setelah beberapa saat, mereka menemukan tambang yang mengerikan dengan cadangan kristal darah. Tepat ketika mereka mengira mereka menghasilkan banyak uang, mereka diserang dan dikepung dan hanya Yang Qin yang lolos. Berani sekali, beraninya kau merampas barang-barangku. Murong Yu marah. Orang ini langsung menganggap apa yang ditemukan Yang Qin sebagai miliknya sendiri. Yang mulia, mereka memiliki ratusan orang, dan yang terburuk dari mereka adalah para ahli tingkat tinggi yang baru saja kau bunuh. Kurasa kita harus melupakannya. Yang Qin mengerang dan membujuk. Bukannya dia takut mati, tetapi sebenarnya dia tidak ingin Murong Yu berada dalam bahaya. Bagaimanapun, menyelamatkan hidupmu adalah hal yang paling penting. Pimpin jalan. Hati Murong Yu dipenuhi niat membunuh. Yang Qin tidak punya pilihan selain memimpin jalan setelah bujukan berulang kali tidak berhasil. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di persimpangan jalan. Jalan bercabang ini berbeda dari jalan bercabang lainnya, jalan ini sangat rusak di pintu masuk dan tampaknya telah runtuh. Persis seperti kelihatannya, begitu banyak orang lewat di luar tanpa melihat jalan samping ini. Tentu saja, tidak ada yang menemukan bahwa sebenarnya ada cadangan kristal darah yang melimpah di dalam. Segera, Murong Yu dan keduanya masuk ke persimpangan ini. Pada awalnya, persimpangan itu sangat kecil sehingga hanya bisa memungkinkan dua orang berjalan berdampingan. Dibandingkan dengan tambang yang tinggi dan lebarnya beberapa mil di luar, jalan bercabang ini sebenarnya hanyalah lubang cacing. Tidak heran begitu banyak orang lewat, tetapi tidak ada yang melihatnya. Itu berkelok-kelok dan berkelok-kelok, dan setelah berjalan ratusan mil, jalan bercabang itu berangsur-angsur menjadi lebih besar. Yang Qin, bagaimana kamu menemukan pengalihan ini? Jika bukan karena Yang Qin tetapi orang lain, Murong Yu tidak akan pernah percaya bahwa ada kristal darah yang melimpah di kedalaman pengalihan ini. Jika seseorang mengatakan itu padanya, aku khawatir dia akan menamparnya. Yang Qin tiba-tiba terpelintir, dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Sebenarnya, ini hanya pertemuan kebetulan oleh Yang Qin. Aku tidak tahu apakah karena dunia ini, setelah masuk ke sini, Yang Qin benar-benar memiliki reaksi fisiologis seorang wanita. Awalnya, dia hanya ingin masuk ke sini untuk menyelesaikannya. Tetapi kemudian dia menjadi sedikit penasaran dengan gua ini, jadi dia berlari sepanjang jalan, dan akhirnya menemukan kristal darah yang menakutkan itu. Reaksi fisiologis. Murong Yu sedikit pusing. Karena bahkan seorang kultivator sudah dapat mengendalikan tubuhnya sesuka hati. Reaksi fisik dan fisiologis wanita sekuler pada dasarnya hilang. Mungkin karena kedua dunia itu berbeda. Murong Yu memikirkannya sejenak, dan kemudian melanjutkan. Tak lama kemudian, suara berisik datang dari depan. Segera, Murong Yu melihat ratusan orang sibuk di depannya, terus-menerus mengumpulkan kristal darah di sekelilingnya. Melihat pemandangan ini, wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi hitam. Ada begitu banyak kristal darah di semua arah tambang. Selain itu, kristal darah ini berbeda dari kristal darah yang pernah dilihatnya sebelumnya, yang hanya seukuran jari kelingking. Kristal darah di sini berukuran seperti kepalan tangan. Selain itu, yang terpenting adalah bahwa di mata Murong Yu, kristal darah itu setidaknya bermutu tinggi. Bermutu tinggi, luar biasa, dan bahkan luar biasa. Potongan-potongan itu seukuran kepalan tangan. Kristal darah sebesar itu lebih menakutkan dan lebih berharga daripada kekuatan dan aura pembunuh yang terkandung dalam kristal darah seukuran jari kelingking itu. Melihat ke depan, setidaknya ada ratusan juta kristal darah di seluruh tambang. Selain itu, di mana ratusan orang terus-menerus mengumpulkan kristal darah. Tuan tahu berapa banyak kristal darah yang mereka dapatkan selama periode ketika Yang Qin diburu. Apakah lebih dari 1 miliar yuan? Murong Yu membayangkan itu menjadi bersemangat. Meskipun dia mendapatkan kristal darah suci seperti bukit. Tetapi itu hanya sesuatu yang tidak dapat digunakan dengan melihatnya. Meskipun itu berharga, itu tidak ada nilainya untuk saat ini. Namun, kristal darah ini berbeda. Jika mereka bisa mendapatkan semuanya, Murong Yu yakin bahwa tubuh fisiknya pasti akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi dan mencapai ranah barang suci. Selain itu,
dengan menggunakan kemampuan kristal darah untuk meningkatkan pemahamannya, ia dapat sepenuhnya memahami level ke-6 dari catatan tubuh surgawi yang kacau, dan kemudian kekuatannya meroket. Bukan tidak mungkin untuk menembus surga tertinggi atau bahkan mencapai keadaan semi-bijak. Hanya saja ada ratusan orang di sini, dan ada banyak prajurit di ranah yang terbaik. Secara individu, mereka bukanlah musuh Murong Yu dalam satu gerakan. Namun, begitu ia melakukannya, Murong Yu tidak yakin untuk membunuh mereka semua di sini. Dan begitu seseorang melarikan diri ke sini, kristal darah di sini pasti akan bocor keluar. Berapa banyak kristal darah yang bisa didapatkan Murong Yu saat itu? Tuan Suci, ada begitu banyak dari mereka. Apakah kita masih harus melakukannya? Dengan kekuatan kita, tidak mungkin untuk menyimpan semuanya di sini. Yang Qin berkata kepada Murong Yu dengan suara yang dalam. Murong Yu mengangguk, semua kristal darah ini miliknya. Orang-orang ini harus tetap di sini. Namun, bagaimana kita bisa membiarkan mereka semua tetap di sini? Apakah kita akan masuk selangkah demi selangkah seperti ini? Namun, jika mereka menyerbu, aku tidak akan mampu menahan mereka semua. Apakah mungkin untuk membakar mereka dengan api kekacauan dari kuali yin yang semesta? Tidak, begitu api kekacauan itu keluar, aku khawatir seluruh tambang akan meleleh, dan tidak akan ada yang diperoleh saat itu. Apa gunanya membunuh mereka? Kematian Merah Muda. Pada saat ini, suara Hetu terngiang di telinga Murong Yu. Perang Merah Muda. Ya, ini Perang Merah Muda. Murong Yu menepuk pahanya dengan keras. Kesedihan Merah Muda diberikan kepada Murong Yu oleh naga perut hitam milik Profesor Heilong. Saat berada di dunia peri, Murong Yu menggunakan lubang Merah Muda untuk membunuh banyak orang berkali-kali. Namun, setelah terbang ke alam dewa, dia tidak pernah menggunakan kesedihan Merah Muda. Yang satu tidak cocok, dan tidak ada kesempatan. Dan sekarang di tambang ini, penggunaan kesedihan Merah Muda sangat cocok. Yang Qin, mundurlah sedikit. Murong Yu memberi isyarat kepada Yang Qin untuk mundur. Jika tidak, begitu dia juga jatuh ke dalam kesedihan Merah Muda, itu akan menjadi tragedi. Yang Qin Yiyan melangkah mundur. Meskipun dia bingung, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun, tetapi menatap Murong Yu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Di bawah tatapannya, aura merah muda terang terus-menerus bocor dari tubuh Murong Yu. Kemudian, di bawah kendali Murong Yu, aura merah muda pucat ini perlahan meluas ke arah gua tambang di depan. Aroma merah muda adalah kematian merah muda. Murong Yu tampak sangat berhati-hati, kesedihan merah muda ini perlahan meluas ke tanah. Jika tidak, begitu ditemukan oleh mereka, itu akan sia-sia. Bagaimanapun, butuh waktu tertentu bagi kesedihan merah muda untuk terjadi. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum kesedihan merah muda bergegas ke kaki orang-orang itu. Pada saat ini, dengan penutup cahaya darah yang berkedip dari kristal darah, kesedihan merah muda mulai melarikan diri. Dengan hampir tanpa usaha, kesedihan merah muda menenggelamkan semua orang. Tetapi orang-orang itu sama sekali tidak tahu, mereka masih mengumpulkan kristal darah dengan penuh semangat. Dan tanpa sadar, semua orang diserang oleh kesedihan merah muda. Apa yang dilakukan Tuan Suci? Melihat metode Murong Yu, Yang Qin bingung. Karena dia tidak melihat ada yang mematikan dalam warna merah muda pucat itu. Murong Yu menoleh dan tersenyum padanya, lalu berkata, duduklah dan saksikan pertunjukannya. Yang Qin menjadi semakin bingung, dan menatap ke depan tanpa bergerak dengan mata terbelalak. Apa yang terjadi? Apakah lorong vulkanik masih tidak berfungsi di sini? Bagaimana perasaanku bahwa tempat ini semakin panas? Seorang ahli tingkat tinggi tiba-tiba menarik sekilas tubuh bagian atasnya, dan bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Bagaimana tubuhmu menjadi seperti ini? Saat orang ini melepaskan bajunya, seorang wanita di sampingnya segera menunjuk ke tubuhnya dan berkata dengan heran. Auzu.com merah muda. Setiap inci kulitnya berwarna merah muda, bahkan matanya. Oke, ketika wanita yang berbicara itu melihat pria kuat yang telah merobek pakaiannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dan berbalik untuk mundur. Karena dia melihat warna merah darah yang intens di mata orang lain. Namun, saat dia mundur, pria kuat yang telah menanggalkan pakaiannya itu sudah bergegas maju dengan satu langkah, mengulurkan tangannya dan langsung mencengkeramnya. Kemudian, terjadi guncangan hebat,
dan pakaian mereka hancur menjadi debu. Saat berikutnya, pria itu langsung menekan wanita itu ke tanah, dan hendak menodongkan senjatanya. Apa situasinya? Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Tetapi beberapa orang sudah bergegas untuk menarik keduanya. "Ah, jangan ke sini." Pada saat ini, seruan wanita lain datang. Semua orang melihat bahwa wanita lain ditekan dengan paksa ke tanah. Pada saat ini, semua orang menemukan sesuatu yang salah. Setiap hati dipenuhi oleh gairah yang kuat. Apa? Yang Qin, yang mengintai di kejauhan, hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat ini. Dia merasa bahwa alasan mengapa orang-orang itu begitu malu sehingga mereka melakukan hal semacam itu di tengah kerumunan pasti ada hubungannya dengan Murong Yu. Segera, dia melirik Murong Yu, tetapi hanya melihat ekspresi samar Murong Yu. Cici. Di dalam tambang, terdengar suara ledakan pakaian yang diguncang hingga menjadi debu. Yang Qin menoleh, tetapi melihat orang-orang itu, baik pria maupun wanita telah merobek pakaian mereka, satu persatu telanjang. Dan beberapa wanita yang terbatas telah ditekan ke tanah untuk melakukan hal-hal yang menyebalkan. Melihat pemandangan ini, wajah Yang Qin tiba-tiba memerah. Meskipun dia adalah seorang Kuasosage tingkat ke-10, dia masih sangat konservatif dalam hal pria dan wanita, dan belum merasakan buah terlarang. Tidak hanya itu, beberapa pria yang tidak menemukan seorang wanita bahkan menekan pria lain di bawah tubuh mereka, dan secara paksa memasuki apa yang disebut seks. Dan beberapa orang yang dikendalikan oleh asteris belum menemukan target untuk melampiaskan, dan kemudian mulai menyerang orang lain secara paksa untuk menemukan target untuk melampiaskan. Orang-orang terus mati, karena dalam keadaan ini, pikiran mereka semua kacau, jadi di mana kekuatan tempur yang biasa. Yang dilihat Yang Qin adalah merah dan merah. Tuan Suci, apa sebenarnya gas merah muda itu? Sangat mengerikan. Yang Qin awalnya ingin mengatakan sesuatu yang tidak biasa, tetapi pada akhirnya dia mengubah kata horor. Kesedihan merah muda membangkitkan hasrat duniawi paling primitif dari setiap kehidupan. Begitu diserang oleh kesedihan merah muda, jika gagal membuat yin dan yang, maka jiwa akan meledak dan mati pada akhirnya. Murong Yu menatap Yang Qin dan tersenyum tipis, apakah kamu ingin mencobanya? Aku bisa meredakannya untukmu. Yang Qin sudah tersipu, tetapi setelah mendengar kata-kata Murong Yu, dia bahkan menutupi wajahnya dengan tangannya. Karena dia pikir apa yang dikatakan Murong Yu dapat diredakan adalah berteman dengannya. Namun, dia tidak tahu kalau Murong Yu tidak sedang membicarakan hal itu. Ledakan. Saat mereka berbicara, sudah ada orang-orang di depan mereka yang belum sempat membuat yin dan yang dan jiwa mereka mulai meledak, dan yang kuat satu persatu terus mati. Bahkan jika jiwa mereka tidak meledak dan mati, mereka tidak memiliki banyak efektivitas tempur. Semua orang ini akan mati di sini, kata Murong Yu ringan. Dia bukan iblis pembunuh, tetapi semua orang di sini dihantui oleh cahaya hitam, dan dia jelas merupakan penjahat bintang. Membunuh mereka tidak akan membebani Murong Yu sama sekali. Sebagai seorang Kuasosage peringkat 10, Yang Qin tidak dapat melihat bahwa mereka semua adalah orang jahat. Namun, tindakan orang-orang ini membunuh mereka semua sebelum mengetahui bahwa mereka bukanlah orang baik. Oleh karena itu, setelah rasa malu awal, dia duduk di sana bersama Murong Yu, memperhatikan orang-orang itu atau jiwa mereka meledak menuju kematian, atau mereka melakukan sesuatu yang lamban. Tuan Suci, dua orang tidak dapat menyingkirkan hal semacam itu. Yang Qin bertanya tanpa sadar ketika dia melihat seorang pria masih meledakkan jiwanya dan mati setelah melampiaskannya pada pria lain. Menurutmu, apakah dua pria bisa menciptakan yin dan yang? Murong Yu menatap Yang Qin dengan geli. Yang Qin kiau tersipu dan segera memalingkan mukanya. Diam-diam, dia ingin menamparkan dirinya sendiri, pertanyaan ini terlalu bodoh. Dia tidak tahu mengapa dia bisa mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu. Setelah setengah hari, jiwa ratusan orang itu pada dasarnya hancur. Tidak sedikit pria yang tersisa, tetapi tidak ada wanita yang mati mendadak. Wanita-wanita ini tidak akan dibunuh oleh pria-pria itu. Sebaliknya, itu karena pertukaran asteris yang terus-menerus dengan orang lain sehingga dia mendapatkan yin dan yang, dan menghilangkan efek kesedihan merah muda. Sudah waktunya bagi kita untuk bertindak, kata Murong Yu ringan,
dan kemudian berjalan keluar dari tempat persembunyian bersama Yang Qin. Melihat Murong Yu dan keduanya berjalan lewat, wajah mereka yang selamat tiba-tiba berubah, dan mereka mundur tanpa sadar. Pada saat yang sama, mereka juga mengerti bahwa alasan mengapa mereka melakukan ini pastilah hantu Murong Yu. Kau, setelah melihat Yang Qin, semua orang yang cukup beruntung untuk tidak mati terfokus pada Yang Qin. Tatapan matanya tajam dan penuh dengan niat membunuh. Mereka merasa bahwa kali ini demi Yang Qin. Jika Yang Qin tidak membawa Murong Yu, apakah mereka akan hampir musnah? Yang Qin menatap orang-orang ini dengan samar, wajahnya penuh dengan penghinaan. Orang-orang ini membencinya, tetapi pernahkah mereka berpikir bahwa semua ini sebenarnya adalah apa yang mereka minta? Jika bukan karena mereka mengambil tindakan terhadap diri mereka sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? Lakukan sendiri, kata Murong Yu tiba-tiba. Wajah puluhan orang yang tersisa berubah drastis, dan kemudian mereka saling memandang. Pada saat berikutnya, mereka dengan kasar bangkit dan bergegas menuju Murong Yu dan mereka berdua. Yang Qin mundur. Murong Yu segera mencibir dengan jijik. Boom! Orang kuat pertama dihancurkan dengan pukulannya, dan orang yang mati tidak bisa mati lagi. Kemudian sosok Murong Yu bergetar lagi, dan di antara setiap kilatan, seorang pria kuat akan mati di tangannya, atau ditendang sampai mati olehnya, atau bahkan langsung dihancurkan olehnya. Meskipun orang-orang ini selamat dari invasi Pink Sorrow, kekuatan mereka telah melemah. Bahkan, meskipun mereka berada di masa kejayaan, mereka tidak dapat menahan gerakan Murong Yu. Bagaimanapun, Murong Yu adalah kekuatan super di alam tanpa tanding, dan membunuh mereka hanyalah hal yang mudah. Yang Qin mundur jauh, menjaga persimpangan di belakang. Dia menatap Murong Yu tanpa bergerak dan bertarung. Tentu saja, dia bisa melihat serangan Murong Yu dengan penglihatannya. Serangan Murong Yu dapat dikatakan tidak terkendali, tetapi setiap kali dia mengenai lawan, dia terbunuh. Orang ini juga tahu bahwa ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara dirinya dan Murong Yu. Oleh karena itu, saat menyerang Murong Yu, beberapa orang bahkan bergegas ke sisi Yang Qin, mencoba merebut jalan dan melarikan diri. Namun, seringkali mereka belum sempat menerobos pengepungan Murong Yu, sebelum mereka dipukuli sampai mati oleh Murong Yu. Yang Qin merasa sedikit aneh, bukankah lebih baik bagi orang-orang ini untuk bergegas ke sini, bergegas ke kedalaman persimpangan? Sementara dia bingung, pertempuran sebelumnya telah berakhir. Ada ratusan orang, Murong Yu tidak yakin untuk meninggalkan mereka semua sendirian, jadi dia membunuh musuh dengan pindit. Namun, kata-kata dari puluhan orang tidak dapat mematahkan jangkauan serangannya sama sekali. Yang Qin, ambil semua cincin penyimpanan mereka. Setelah meninju orang terakhir hingga mati, Murong Yu melangkah keluar dan datang ke tambang tempat ada kristal darah besar di mana-mana. Yang Qin mengangguk dan mulai mengumpulkan cincin penyimpanan orang-orang itu. Sebelum Murong Yu tiba, orang-orang ini telah mengumpulkan kristal darah, dan ada lebih banyak atau lebih sedikit kristal darah di cincin penyimpanan setiap orang. Banyak kristal darah. Melihat kristal darah seukuran kepalan tangan di semua sisi, mata Murong Yu bersinar, dan hatinya sangat senang. Namun, saat bersukacita, dia juga membawa banyak keraguan. Karena ada begitu banyak kristal darah di sini, mengapa Gukai dan yang lainnya hanya memiliki beberapa bagian yang menyedihkan? Sebenarnya, yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa di desa Siang atau desa Gaoyang, yang paling kuat hanya berada di alam tingkat tinggi. Jika tidak ada pemimpin yang lebih kuat, mereka tidak akan berani masuk jauh ke dalam tambang kristal darah. Salah satu alasannya adalah takut tersesat. Bagaimanapun, tambang kristal darah baru dibuka selama 1 tahun. Jika Anda tidak dapat meninggalkan tambang kristal darah dalam waktu 1 tahun, Anda pasti akan mati. Ada alasan lain yang paling penting. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka masuk jauh ke dalam tambang kristal darah, bahkan jika mereka menemukan cadangan kristal darah seperti itu, hasil akhirnya bukanlah mereka mendapatkan kristal darah, tetapi mereka terbunuh. Yang Qin menderita seperti ini. Bahkan berjalan di jalan akan keliru menganggapmu memiliki banyak kristal darah dan terbunuh. Dia tidak berani masuk jauh ke dalam tambang, tetapi pinggirannya telah lama diserbu, dan dia masih tertindas di luar. Oleh karena itu, mereka bisa mendapatkan lebih dari 100 kristal darah dengan cepat setiap saat adalah panen yang sangat kaya.
Di mana itu sebanding dengan Murong Yu. Sebagian kristal darah berserakan di tanah. Namun, jumlahnya tidak banyak, dan hampir semuanya telah dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan oleh orang-orang itu sebelumnya. Oleh karena itu, yang dilihat Murong Yu sekarang adalah kristal darah yang bertatahkan di atas kepalanya, di kedua sisi dan bahkan di bawah tanah. Waktu sangat berharga. Murong Yu sama sekali tidak ragu-ragu, dan segera mengulurkan tangannya yang besar, hanya untuk melihat tangan besar yang dipadatkan oleh kekuatan kekacauan terbentuk dalam sekejap, dan kemudian meraihnya. Boom kakak! Tiba-tiba, dia mengambil setumpuk besar kristal darah dari dinding, dan kemudian langsung mengumpulkannya ke dunia Hetu Luoshu. Namun, kekuatan menggenggam ini hanyalah puncak gunung es dari kristal darah di sini. Tanpa henti, Murong Yu juga meraih tangan besar lainnya. Auzu, kom kenapa? Hah, hah. Tangan besar itu terus meraihnya, dan kristal darah yang tak terhitung jumlahnya pun berhasil diraih, lalu dikumpulkan ke dunia Hetu Luoshu. Dan Yang Qin bergabung dengan pasukan setelah mengumpulkan semua cincin penyimpanan orang-orang itu. Namun, konsumsi daya di dunia gurun terlalu mengerikan. Setiap kali tertangkap, ia menghabiskan banyak kekuatan Yang Qin. Dan kekuatan Yang Qin saat ini hanya dapat ditangkap paling banyak beberapa ratus kali, dan kekuatannya akan habis. Pada akhirnya, Yang Qin hanya melihat Murong Yu terus mengulurkan tangan besarnya. Mungkinkah Holy Lord mampu menyerap vitalitas langit dan bumi di sini untuk mengisi ulang kekuatannya? Melihat Murong Yu terus-menerus meraih tangan besar, tetapi tidak ada tanda-tanda konsumsi daya, Yang Qin tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Faktanya, pori-pori di seluruh tubuh Murong Yu tertutup, dan bahkan ada perisai daya tipis di permukaan tubuhnya untuk mengisolasi tubuhnya dari vitalitas dunia liar. Dia tidak ingin diserbu oleh roh-roh jahat itu. Alasan mengapa dia tanpa henti tanpa kemungkinan konsumsi daya adalah karena pohon kehidupan. 3 hari kemudian, tempat di mana Murong Yu berada menjadi tambang besar yang kosong. Lebih dari 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Saat ini, tidak ada kristal darah di sini. Ditambah kristal darah yang dikumpulkan sebelumnya, kali ini ada lebih dari 1 miliar kristal darah. Setelah melemparkan kristal darah terakhir ke Hetu Luoshu, Murong Yu membuat beberapa statistik dan mendapatkan angka kasar, dan kemudian dia menghela napas lega. Sekarang kristal darah ini miliknya. Dia merasa lega hanya setelah itu ada di tangannya. 1 miliar kristal darah, ini dapat memungkinkan banyak murid sekte suci kita untuk meningkatkan banyak alam. Yang Qin sangat gembira. Murong Yu menggelengkan kepalanya, 1 miliar kedengarannya banyak. Tetapi saya dapat menjamin bahwa di antara suku-suku besar di dunia liar, cadangan kristal darah mereka pasti triliunan. Triliunan. Yang Qin tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah memikirkannya, dia juga berpikir itu mungkin. Bagaimanapun, Murong Yu memperoleh lebih dari 1 miliar kristal darah dengan begitu mudah, jadi bagaimana mungkin kristal darah dari suku-suku besar yang telah meninggal di dunia tandus untuk waktu yang lama? Dalam triliunan unit, saya khawatir semuanya dikatakan kurang. Tuan Suci, haruskah kita terus masuk lebih dalam? Melihat Murong Yu berjalan di luar, Yang Qin segera mengikuti dan bertanya pada saat yang sama. Ketika Murong Yu mengumpulkan kristal darah, Yang Qin telah masuk jauh ke dalam tambang ini, tetapi menemukan bahwa itu adalah jalan buntu dan jalan buntu. Ada lebih dari 300 hari tersisa dalam setahun, mengapa tidak masuk lebih dalam? Murong Yu tersenyum. Dia punya firasat bahwa perjalanan ke tambang kristal darah ini pasti akan sangat mengerikan. Kristal darah ini tidak hanya dapat meningkatkan level fisik, tetapi juga meningkatkan pemahaman seseorang. Jika kita membawanya kembali ke alam dewa, mungkin banyak orang akan mendapatkan pertempuran berdarah, kan? Yang Qin berkata sambil tersenyum di jalan. Kita sendiri belum cukup menggunakannya, jadi bagaimana kita bisa melakukannya? Namun, ini ide yang bagus. Hehe, Murong Yu tertawa, seperti orang yang suka mencari untung. Namun, Yang Qin, apakah ada orang yang akan memasuki dunia gurun setelah kamu? Tiba-tiba Murong Yu memikirkan pertanyaan ini. Seharusnya ada. Lagi pula, lorong itu ada di medan perang. Siapapun yang lewat di sana akan ditarik masuk. Jika ada terlalu banyak orang yang hilang, saya yakin ras manusia dan ras monster akan segera menyelidikinya. Saat itu, akan ada banyak orang. Orang-orang berbondong-bondong masuk.
Hanya saja, mudah untuk masuk dan sulit untuk keluar. Di dunia gurun, semua orang tahu bahwa ada banyak dunia di luar mereka. Namun, itu tidak mungkin tercapai, karena bahkan jika mencapai alam puncak suci, ia tidak dapat terbang tinggi. Orang-orang di dunia gurun tidak dapat meninggalkan tempat ini sama sekali. Perahu itu secara alami lurus di ujung jembatan. Murong Yu tidak terlalu khawatir apakah dia bisa keluar dari sini. Menurutnya, jika dia bisa masuk, mengapa dia tidak bisa keluar? Kecuali jika itu benar-benar menyerupai Tianyu, atau bahkan lebih kuat dari Tianyu. Sebenarnya, yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa dunia liar tidak lebih buruk dari Tianyu dalam hal tertentu. Murong Yu perlahan-lahan memahami ini di masa depan. Begitu Murong Yu melangkah keluar dari percabangan, cahaya pedang yang membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia dan bumi menebas kepalanya dengan ganas. Murong Yu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, tetapi secara naluriah meninjunya. Sialan, tanda seru. Setelah suara teredam yang besar, orang yang menyerang Murong Yu, Baiyan, langsung diledakkan olehnya. Pada saat yang sama, seruan wanita yang tajam datang. Kilatan dingin melintas di mata Murong Yu, dan dia melangkah keluar dan muncul di depan wanita yang diledakkan olehnya. Tanpa melihat, dia meledakkan dengan pukulan. Dalam kamusnya, tidak pernah ada kata kasihan untuk bunga dan batu giok. Selama itu adalah musuhnya, baik pria maupun wanita akan terbunuh. Lucu, mengapa wanita harus diperlakukan berbeda? Sialan. Wanita itu berteriak lagi, lalu dia mengguncang tubuhnya dan mundur dengan keras. Murong Yu terkejut, gaya tubuh wanita ini cukup bagus. Dia benar-benar menghindari serangannya ketika dia tidak membiarkannya terjadi. Namun, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, dia melangkah maju dan sekali lagi memukul wanita itu dengan tinjunya. Selama proses ini, dia bahkan tidak menatap wanita itu secara langsung. Tunggu, siapa kau? Kenapa menyerangku? Merasakan niat membunuh dan kekuatan Murong Yu yang ganas, gadis itu panik dalam hatinya dan bertanya tanpa sadar. Murong Yu berhenti dan menatap gadis itu dengan acuh tak acuh, tetapi dia merasa lucu di dalam hatinya. Siapa yang menyerang siapa? Jika gadis itu tidak menyerangnya terlebih dahulu, bagaimana mungkin dia menyerangnya tanpa alasan? Otak orang ini agak tidak normal. Murong Yu menatap gadis itu, tetapi ketika dia melihat gadis itu, kilatan keterkejutan melintas di matanya. Tetapi saya melihat bahwa gadis ini berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan wajah seperti biji melon, bulu mata panjang, mata besar, kulit putih, penampilan yang sangat cantik, sosok ramping, tubuh ramping yang lemah, dan dia menatap Murong Yu dengan panik. Siapa kau? Gadis itu melangkah mundur, menatap Murong Yu dengan ekspresi waspada, karena takut Murong Yu akan menyerang dan membunuhnya lagi, seolah-olah dia ingin membunuhnya. Siapa aku? Aku ingin bertanya padamu, mengapa kau menyerangku tanpa alasan? Senyum tipis tersungging di wajah Murong Yu, melangkah maju, dan mendekatinya. Namun, dia merasa bahwa gadis ini tidak bermaksud membunuhnya. Itu hanya kesalahpahaman. Pada saat ini, hati gadis itu dipenuhi dengan keraguan, kecemasan, dan sedikit rasa malu. Kupikir kaulah yang mengejarku, jadi aku menembaknya pertama kali. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Gadis itu meminta maaf di wajahnya, dan wajahnya semakin memerah saat dia berbicara. Tanpa diduga, dokter jenius itu akan dikejar suatu hari nanti. Pada saat ini, Yang Qin, yang belum berbicara, melangkah maju beberapa langkah dan menatap gadis itu, yang adalah Si Tu Xuan, dengan senyum di wajahnya. Si Tu Xuan. Murong Yu sedikit mengernyit, seolah-olah dia merasa nama itu agak familiar. Namun untuk beberapa saat, aku tidak ingat di mana aku mendengarnya. Setelah mendengar ini, Si Tu Xuan terkejut. Dia menatap Yang Qin dengan heran, dan pada saat yang sama melangkah mundur. Apakah kau mengenalku? Sambil berbicara, Si Tu Xuan juga meremas artefak suci di tangannya, seolah-olah dia akan segera menembak jika terjadi kesalahan. Yah, Si Tu Xuan, dokter jenius dari suku Qingyang, memiliki reputasi di dunia, siapa yang tidak tahu. Yang Qin tertawa, dan pada saat yang sama transmisi suara menjelaskan kepada Murong Yu. Ternyata Yang Qin telah melihat Si Tu Xuan sebelum memasuki tambang kristal. Namun,
saat itu Si Tu Xuan bersama orang-orang kuat dari suku Qingyang, tetapi mengapa dia sendirian sekarang? Selain itu, Murong Yu akhirnya tahu di mana dia mendengar nama itu. Di desa Xiang, ketika Gukai terluka parah oleh Miang, seseorang di desa Xiang mengingatkan dokter jenius yang disebut ini. Namun, melihat penampilan gadis muda ini, Murong Yu sama sekali tidak dapat menghubungkannya dengan dokter jenius itu. Melihat tatapan mata Murong Yu, Si Tu Xuan seakan melihat pikiran batinnya, dan langsung menjadi sedikit marah. Hah, menurutmu aku tidak seperti dokter jenius? Murong Yu mengangguk tanpa sadar, tetapi segera dia menjadi sedikit tertekan. Bahkan jika dia berpikir begitu dalam hatinya, akan menyakitkan bagi orang untuk mengatakannya secara langsung. Benar saja, Si Tu Xuan langsung marah, menatap Murong Yu dengan marah, dan terus-menerus menatapnya. Tampaknya dia sedang berpikir apakah akan memukul Murong Yu hingga lumpuh dan kemudian mengembalikannya ke kondisi semula, sehingga dia dapat membuktikan bahwa dia adalah seorang dokter jenius. Nona Situ, di mana prajuritmu dari suku Qingyang? Yang Qin bertanya lagi ketika Si Tu Xuan melotot ke arah Murong Yu. Ops, aku lupa ada yang mengejarku. Aku pergi dulu. Sebelum suaranya jatuh, dia akan melewati Murong Yu dan bergegas keluar dari tambang. Namun, dia segera berhenti. Pria itu, jika seseorang bertanya tentangku, kamu hanya mengatakan kamu belum melihatku. Atau, Setelah meninggalkan kata-kata ini, Si Tu Xuan melewati dua orang Murong Yu, bergegas keluar, dan dengan cepat menghilang dari pandangan kedua orang Murong Yu. Wanita ini masih seorang dokter jenius. Di mana penampilan seorang dokter jenius? Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, dan Yang Qin berjalan ke arah depan perlahan. Tuan Suci, tidakkah kamu melihat seorang penggemar yang tidak memiliki sedikit pun dokter jenius, tetapi kamu adalah seorang dokter jenius yang sangat menakutkan? Tuan Suci, apakah kamu tidak iri pada orang lain? Yang Qin berkata sambil tersenyum. Murong Yu tertegun, lalu tertawa. Mengapa dia harus cemburu? Oh, kalian berdua tunggu aku. Aku sudah memikirkannya. Jika aku ingin tinggal di tambang kristal darah dan melanjutkan penjelajahanku, aku akan bersamamu. Setelah Murong Yu dan keduanya tidak pergi jauh, suara Si Tu Xuan datang dari belakang. Kemudian Murong Yu dan Yang Qin dengan cepat datang ke sisi mereka di tengah ekspresi khawatir. Bagaimana situasinya? Murong Yu hendak bertanya, tetapi tiba-tiba tertawa. Aku bilang dokter jenius yang hebat, kamu harus pergi ke tempat yang sejuk, jangan ganggu kami, ya. Si Tu Xuan langsung melotot ke arah Murong Yu, aku dokter jenius. Jika kamu terluka, aku bisa segera mengobatimu. Merupakan keberuntunganmu untuk membiarkanku tetap di sisimu. Dan yang mulia, mengapa kamu begitu tidak tahu apa-apa tentang yang baik dan yang buruk? Tentu saja, jika kamu sendirian, aku akan sangat diterima. Meskipun kamu sangat biasa dan tidak memiliki bentuk tubuh yang bagus, kamu tetaplah seorang wanita. Adalah baik untuk melihat seorang wanita menggoda ketika kamu baik-baik saja. Namun, jika kamu ingin bersama kami, silakan usir orang-orang itu terlebih dahulu. Sambil berbicara, Murong Yu mengarahkan jarinya ke kerumunan yang bergegas dari belakang. Oh, seru Si Tu Xuan, kemudian dia melancarkan gerakan yang membuat Murong Yu dan Yang Qin ternganga. Dia langsung berlari ke sisi Murong Yu, lalu memegang tangan Murong Yu, lalu menatap Murong Yu dengan tatapan penuh kasih sayang. Pada saat yang sama, dia berkata dengan suara berbisik yang lembut, kakak, orang-orang itu ada di sini. Kejar aku, kamu harus membantuku membunuh mereka. Murong Yu langsung merinding, dan dia bahkan ingin menamparkan Si Tu Xuan sampai mati. Kapan Si Tu Xuan punya kakak laki-laki? Suara Si Tu Xuan tidak hanya terdengar oleh Murong Yu dan Yang Qin, bahkan puluhan orang mendekat dengan cepat dari kejauhan. Seketika, beberapa orang berbicara dengan ragu. Bodoh, kakak macam apa ini? Jelas-jelas kakak yang penyayang. Haha. Kamu bilang kalau kita menjatuhkannya di depan pria brengsek itu, lalu kita berbalik, aku tidak tahu seperti apa rasanya. Bajingan itu awalnya adalah seorang dokter jenius dengan reputasi di dunia. Kalau dia menidurinya di depan pria itu, aku akan membakar diriku sendiri. Kakak, cepatlah dan bawa mereka bertiga untukku. Setelah mendengar perkataan orang-orang ini, Murong Yu dan Yang Qin sedikit mengernyit. Namun, Si Tu Xuan, yang merupakan orang yang terlibat,
memiliki ekspresi cemberut di wajahnya. Bagaimana jika dia adalah seorang dokter jenius? Dokter jenius itu bukannya tanpa musuh. Terlebih lagi, mereka adalah orang-orang dari suku bulu emas, musuh dari suku Qingyang. Justru karena bertemu dengan orang-orang dari suku Jinyu, semua orang kuat dari suku Qingyang terbunuh. Pada akhirnya, dialah satu-satunya yang lolos, tetapi sekarang mereka masih mengejar. Mengapa mereka malah bergegas ke kepalanya? Ini karena tambang kristal darah yang rumit dan terhubung dengan baik ini. Niat membunuh yang kuat keluar dari situ Xuan, dengan aura membunuh dan niat membunuh. Haha, bukankah wanita jalang ini seorang dokter jenius? Mengapa dia memancarkan aura membunuh yang begitu kuat? Tampaknya dia adalah seorang dokter jenius yang telah mendapatkan reputasi palsu. Orang-orang dari suku Jinyu mencibir. Sebenarnya, ini adalah apa yang mereka katakan dengan sengaja. Nama Situ Xuan, keterampilan medisnya sangat terkenal di dunia gurun, setidaknya di sekitar suku Qingyang. Itu juga karena hubungan Situ Xuan sehingga banyak orang dan suku berlindung di suku Qingyang, yang secara bertahap memperkuat suku Qingyang, bahkan melampaui suku Jinyu yang awalnya setara. Jika ini terus berlanjut, suku Qingyang akan sepenuhnya melampaui suku Jinyu. Setelah sepenuhnya dilampaui, maka satu-satunya hal yang menunggu suku bulu emas adalah terhapus dari dunia ini. Oleh karena itu, orang-orang dari suku Jinyu ingin membunuh Situ Xuan sepanjang waktu. Selama dia terbunuh, tidak ada yang akan berlindung di suku Qingyang di masa depan. Namun, Situ Xuan pada dasarnya berada di suku Qingyang pada hari kerja dan jarang keluar. Bahkan jika dia keluar, ada banyak prajurit yang melindunginya, sehingga sulit bagi suku bulu emas untuk memulai. Namun, Situ Xuan tiba-tiba muncul selama perjalanan ke tambang kristal darah ini. Terlebih lagi, kali ini kekuatan prajurit suku Qingyang yang memasuki tambang kristal darah tidak kuat. Ketika para prajurit suku bulu emas mengetahui hal ini, mereka segera mengambil tindakan. Para prajurit suku Qingyang dengan cepat terbunuh dengan kecepatan kilat, tetapi Situ Xuan akhirnya melarikan diri. Bukan seberapa kuat Situ Xuan. Namun, tabib itu juga ahli racun, dan hal yang sama berlaku untuk Situ Xuan. Menggunakan racun yang kuat, dia berhasil melarikan diri. Tapi, di mana ada begitu banyak racun di tubuhnya? Oleh karena itu, sebelum bertemu Murong Yu, dia kehabisan racun, dan akhirnya dikejar oleh orang-orang suku Jinyu. Melihat kekuatan Murong Yu, dia terpaksa kembali ke sisi Murong Yu dengan putus asa, ingin menggunakan Murong Yu untuk sementara waktu melawan para prajurit suku Jinyu ini. Namun, setelah mendengar perkataan suku Jinyu dan yang lainnya, meskipun dia tenang, tetapi saat ini dia juga pembunuh. Hei, sepertinya dia membunuh kita. Saudara-saudara harus berhati-hati, bajingan ini sangat kuat. Seorang prajurit suku Jinyu berkata sambil tersenyum. Yang lain juga tertawa setuju, tetapi wajah mereka menunjukkan penghinaan. Pada saat yang sama, saat mereka berbicara, mereka dengan cepat mendekat. Situ Xuan tidak dapat menahannya, dia akan bergegas keluar, mati-matian melawan mereka. Jika dia tidak bekerja keras, dia pasti akan mati. Karena dengan kekuatannya, tidak ada cara untuk lolos dari kejaran mereka. Namun, pada saat ini, sebuah tangan besar menekan bahu Situ Xuan.